Ya, selamat malam. Di sini perkenalkan, nama saya Douglas MacArthur Power. Di sini saya akan menjelaskan bahwa tentang materi tugas yang akuntansi keuangan menengah. Ini tugasnya adalah seperti yang kita buka sebelah adalah konsep laporan posisi keuangan, pengertian laporan posisi keuangan, fungsi laporan posisi keuangan, definisi komponen laporan posisi keuangan, dan format laporan posisi keuangan. Ya, kita lanjut dari materi selanjutnya, yaitu konsep laporan posisi keuangan. Konsepnya, laporan posisi keuangan merupakan sebuah laporan keuangan yang membuat kondisi harta, kewajiban, serta modal pada kurun waktu tertentu. Tugas utamanya pembuatan laporan keuangan ini adalah sebagai dasar analis arus kas pada masa mendatang, serta juga disebut sebagai istilah balance sheet, yaitu penjelasan dari konsep laporan posisi keuangan. Dan berikutnya pengertian laporan posisi keuangan disusun secara berskala kondisi laporan keuangannya berupa harta atau disebut aset dan kewajiban liability dan modal equity pada waktu tertentu disusun secara sistematis serta mempunyai informasi yang disebut akun dan tidak dilakukan secara sembarangan, melainkan sesuai tingkat likuiditasnya. Makin mudah dicairkan maka semakin atas posisinya akunnya berada di urutan terbawah, berarti memiliki tingkat likuiditasnya rendah. Nah, itu pengertian dari laporan posisi keuangan. Kita pindah lagi selanjutnya, fungsi penyusunan laporan posisi keuangan. Nah, di sini saya ambil ada 3 bagian posisinya, yaitu pertama, mengetahui kondisi keuangan perusahaan pada waktu tertentu. Itu fungsi-fungsinya yang pertama. Dan yang kedua, masih yang pertama, waktu tertentu. Karena memiliki kondisi keuangan tertentu, biasanya dari awal periode itu 31 Desember nanti buat laporannya. Dan cara membuat itu kita lihat dari akun-akun, yaitu harta, kewajiban, modal perusahaan pada tanggal tersebut. Ya, itu yang pertama. Terus yang kedua, menjadi dasar analis keuangan perusahaan. Tentunya perlu mengambil keputusan strategi demi kelangsungan usaha. Menjadi dasar keputusan seperti jumlah modal yang perlu dikeluarkan, anggaran yang perlu dikurangi atau ditambah. Strateginya bisa, lainnya juga bisa setelah meninjau laporan posisi keuangan. Yang ketiga, membuat laporan bukti dipertanggungjawabkan kepada investor dalam segi sangat bermanfaat bagi investor stakeholder yang menanamkan uangnya di salah satu contoh perusahaan, seperti mengamati laporan pihak investor, menganalisis keuangan perusahaan, kemudian mengambil keputusan terkait dana yang diinvestasikan. Dan terakhir, dan yang berikutnya, yaitu format. Di sini ada 2 posisi format yang saya ambil juga. Yang pertama, format staffel, itu berupa bentuk vertikal
Dan di bagian itu ada laporan pos aset yang dikemudian dengan kewajiban, dan terakhir pos ekuitas di bagian bawah laporan. Itu cara membuatnya. Dan nanti ada di contoh nanti. Contohnya seperti begini. Nah, ini contohnya. Nah, yang kedua, saya ambil dari formatnya from control. From control ini berupa informasi keuangan perusahaan secara vertikal dalam menampilkan secara horizontal dan ditampilkan secara sejajar di suatu pos atau suatu jurnal gitu. Dan bahkan letaknya bisa di sisi kanan. Yang paling penting diingatkan bahwa format ini, apapun yang dipakai, laporan posisi keuangan harus menampilkan data yang berimbang atau balance. Dalam arti sebagai total aset dan total kewajiban ditambah ekuitas harus sama. Lalu diterapkan rumus seperti aset sama dengan kewajiban tambah ekuitas, dan juga mempunyai kesimpulan bahwa laporan posisi keuangan merupakan laporan yang membuat kondisi keuangan di perusahaan pada waktu tertentu. Nah, jadi seperti contoh yang saya ambil di sini. Harus sama dia punya laporan. Dan yang berikut adalah menyimpulkan. Dari sini saya simpulkan bahwa laporan posisi keuangan menyajikan posisi harta, utang dan modal disebut sebagai laporan posisi keuangan atau neraca atau balance sheet, serta terdiri dari 3 unsur utama, yakni aset, liabilitas, dan juga ekuitas. Kas investasi jangka pendek dibatasi dengan penggunaannya, piutang usaha, piutang lain-lain, persediaan uang muka dan biaya dibayar di muka, dan kewajiban lancar serta kewajiban tidak lancar. Nah, di sini kesimpulan sedikit dari saya. Sekian atas partisipasi. Kita mau melihat, mau mendengar apa sih materi laporan posisi keuangan ini, kiranya menjadi pengalaman atau ilmu tambahan, jadi berguna untuk kita semua. Ya, selamat malam dan terima kasih.